Miring. Almarhumah adalah yang dikenal dengan Ria Irawan atau namanya adalah Chandra Aryani Dewi Irawan, dalam usia 50 tahun. Allahu Akbar. Terserah. Nggak usah diajarin. Nggak usah, udah meninggal. Selesai urusan sama dunia. Angkat lagi dikit. Majuin lagi. Jangan nyongok Pak Nungging, ini aja dulu. Miringin. Miringin ke tanah ya. Bapak aja. Pak, Muhammadur Rasulullah. Ada buka ini. Jam 2 ibu pulang, Atri pulang, saya nemenin lah berdua. Dewi lagi istirahat karena udah capek, nemenin dia dari sore, dari siang. Saya nemenin, saya pegang tangannya, ya dia biasa aja kayak merespon bahwa capek nih gitu. Ini kapan nih selesai nih syutingnya kayak gini gitulah. Sama gue kan bercandanya gitu nih. Main-mainan kayak gini capek, saya tinggal ya sebentar, ada Mbak Dewi bangun, saya balik lagi pas azan selesai jam 4.40, saya balik ke kamar, itu kondisinya udah Mbak Dewi bilang, itu Ria kok nggak ngerespon, saya langsung nggak mungkin Irawan nggak ngerespon, pasti dia udah nggak ada, karena Ria. Masuk ke IGD RSCM itu di malam Jumat. Jadi yang nganterin itu juga gue, ada ponakan gue, ada Mbak Dewi juga kakaknya. Tapi dalam kondisi emang Mbak Ria juga udah sangat sakit ya, sakit bagian kiri itu setengah badannya itu udah mengeluh juga, udah berapa hari itu mengeluh. Itu ngerasa kayak nyeri semuanya gitu sebagian badan. Akhirnya ya malam Jumat itu dia ngerasa udah nggak kuat. Akhirnya semua keluarga memutuskan untuk bawa ke RSCM. Di RSCM ternyata pas masuk ke RSCM ternyata udah setengah itu ketutup sama air. Keputusannya adalah ya harus disedot. Tante Ria tuh punya posisi tersendiri di hati aku karena sinetron aku yang kedua kali itu tuh memang sama Tante Ria, judulnya Tante Tuti. Tadi pas aku pertama kali datang ke sini juga aku peluk Mbak Dewi gini, Caca maafin Tante Tuti ya. Jadi ngomongnya bukan maafin Tante Ria ya gitu, tapi bilangnya maafin Tante Tuti ya gitu karena ya aku memang kenal Tante Ria dari kecil itu dari tahun 2006-2005. Hari ini rencananya akan melakukan semacam kamera kecil dimasukin ke bagian parunya untuk dicari bagian produksi air ini dari mana gitu, karena memang harus mencari tempat produksinya. Kalau kita cuman, dokternya bilang kalau cuma ditarik dia akan berproduksi terus. Jadi menunggu itu kan kita melewati hari Sabtu dan Minggu, jadinya kekuatan fisik Mbak Ria sendiri udah nggak kuat. Beberapa kali Mbak Ria sendiri minta keluarga datang, terus dia minta sama saya secara pribadi, dia bilang bahwa dia senang kalau bukan cuma saya yang ada di samping dia, tapi ada saudara-saudaranya. Jadi itu Ria ngajari saya bahwa keluarga penting.
Kalau lu bukan siapa-siapa, keluarga lebih penting gitu. Jadi ya udah gua ajak keluarga yang lain, Mbak Dewi juga ikut, Mbak Atri ikut. Dia senang ya. Beliau ini almarhumah sangat tough orangnya ya, sangat tough dia menjalani sakit selama. Oh iya, orangnya periang, asalnya black gitu ngomongnya. Dia nggak pernah nunjukin dia sakit gitu kan ya. Jadi dia nggak pernah menunjukin malu menunjukkan sakitnya dia gitu. Ada sih sen-sen 40 hari sebelum orang meninggal dari dia. Waktu dia udah sembuh pertama, dia tuh coba untuk minta imamin sama aku sholat. Padahal dia tuh udah rapuh banget ya, udah berat untuk naik ke atas. Sosok almarhum Ria Irawan, gue sebenarnya ada memori sama dia itu yang nggak bisa gue lupain. Karena nyokap gue sebelum meninggal itu juga almarhum yang rawat gitu. Ya ke dokter ditemenin banyak lah, dan sampai almarhum nyokap gue juga bilang beruntungnya aja gitu gua ketemu Maria. Mbak Ria tuh kayaknya mentor kita semua lah ya. Dulu Mbak Ria tuh emang kalau sama aktor-aktor baru zaman dulu tuh memang katanya keras gitu. Aktor baru pasti bikin nangis lah sama Mbak Ria gitu. Tapi semua itu pasti untuk kebaikan kita-kita. Tapi sama aku sih dari dulu kita malah diskusi bareng terus gitu. Gimana? Saya tahu Ria ini dari kecil ya. Kebetulan kan almarhum ayahnya Pak Bambang Irawan juga teman almarhum bapak. Jadi saya tahu kecilnya bagaimana. Dia memang anak yang sangat ceria, sangat survive ya. Artinya tough gitu loh. Nah dia perempuan tapi tomboy, cantik tapi tomboy gitu loh. Rambut panjang tergerai tapi kelakuan anak laki. Kalau Ria itu sebetulnya seperti itu. Mbak Ria orang yang profesional banget ya. Saya berapa kali syuting sama dia minder. Ria Irawan beberapa tahun yang lalu pada tahun 2014 menjalankan operasi penebalan dinding rahim. Dan dokter memvonis adanya sel CA atau kanker endometrium. Ya ingat ya, endometrium stadium 3C. Setelah menjalani kemoterapi dan radiasi sesuai anjuran dokter selama 1,5 tahun, istri saya bersih dari kanker. Tapi tidak berselang lama, tahun 2017, sel kanker itu keluar lagi di bagian diafragma. Hingga sampai saat ini, di tahun 2019, sel kanker itu terlihat kembali dari hasil MRI di bagian kepala. Itu terdapat massa atau tumor di bagian kepala dan ada juga di bagian paru-paru. Dan massa tumor yang di bagian kepala itu menekan saraf otak istri saya yang mengakibatkan agak sedikit sulit berbicara dan kehilangan keseimbangan. Aku sih udah setahun dinyatakan sembuh kanker.
Jadi kayaknya sekarang saatnya untuk sharing, ngasih tahu ke banyak orang sampai pengen niatnya bikin klinik, terus ambil sekolah kemarin yang hipnoterapi. Jadi ya sebetulnya kalau kita sakit tuh karena badan kita asam. Berobat medis harus, tapinya bagaimana pengobatan medis itu bisa diterima di tubuh dan menjadi kesembuhan itu persiapan badannya. Untuk mencapai kesembuhan, pasien tuh kalau didiagnosa biasanya menolak, namanya denial. Ini dikelingking denial. Ini jari manis, ingat buat ikat janji. Nah itu bargaining, menawar. Jadi orang tuh kalau habis didiagnosa terus udah bilangin, oh ya berobat tuh suka ditawar, bisa nggak berobat, bisa nggak cari second opinion, third opinion, cari dulu ke Pineng, mas cari dulu ke dokter ini, sampai jelek-jelekin, kalau dokter BPJS jelek, pokoknya ini nawar aja. Nah kalau tengah tuh marah, kenapa sih kok gue harus kena sakit, kok gue harus kanker, kok gue harus ngalamin penyakit ini, gue kan udah sehat, gue kan orang baik nih, biasanya marah jari tengah. Kalau ini jari telunjuk kita serahin aja ke yang di atas, terus ya baru deh sembuh jempol. Terlalu apal dengan gue, alhamdulillah dia udah 11 tahun ngurusin gue. Jangan kebanyakan ngelarang, jangan orang-orang yang sehat nih, yang jangan bikin tambah pusing, karena kita yang pasien, buat besok kita masih bisa punya napas, sejam lagi kita punya napas itu penting buat kita dibanding orang-orang yang sehat di sekeliling kita yang nanya, udah coba pengobatan ini, alternatif ini minta jodoh nggak, itu duniawi banget gitu. Sementara kita perlu banget kekuatan yang memang, semoga kayak sekarang, ya gue berdoa sejam ke depan gue masih ada napas. Gue nemenin Ria Irawan dari sakit itu sebenarnya dari tahun 11 tahun yang lalu ya, 11 tahun yang lalu lah. Gue sebelum ke dokter atau ke rumah sakit itu gue udah pergi ke alternatif tingkat internasional dan nasional sebenarnya. Jadi udah panjang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.